Mas Roy, jadi kalau uji independen tuh gimana sih yang dimintakan oleh pihaknya Mas Roy? Gini, jadi sebenarnya ini sudah menjadi tren di pengadilan-pengadilan yang sekarang modern ya. Contohnya misalnya ketika ada kasus O.J. Simpson ya di Amerika ya tahun 90-an dulu. Ketika kemudian dia men-challenge ya karena alat bukti yang ada itu atau barang bukti yang ada itu sarung tangan. Dan dalam pemeriksaan kepolisian sarung tangannya itu pasti cocok milik O.J. Simpson. Nah ternyata setelah ada uji forensik independen, suruh nyoba, lihat sarung tangannya nggak cocok. Dan ini pun dibenarkan juga ya, di ruangan ini juga oleh kuasa hukum Jokowi, ya Pak Rifai. Ketika Pak Rifai waktu itu mengatakan dia punya klien yang punya kelenjar getah bening. Kemudian di rumah sakit, pengadilan nggak mau, harus ada. Akhirnya Pak Rifai mengajukan uji independen dari rumah sakit yang kemudian netral. Akhirnya dilakukan, akhirnya bisa dibantarkan. Nah ini juga, jadi makanya kami mengajukan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga UI atau kampus lain ya. Saya dengar kemarin ada orang dari teman-teman dari kampus juga, jangan UI dong, UI kan ya quote and quote nggak terlalu suka sama UGM. UGM lah, mana aja lah, mau UI, mau ITB, mau IPB, pokoknya kampus yang punya itu. Atau misalnya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang punya peralatan CMV yang juga bisa memeriksa dokumen itu asli atau tidak. Nah nanti dokumen yang kemarin diributkan itu ya yang tidak pernah atau tidak boleh kami pegang dan nggak ada seorang pun yang megang ya, kalau ada orang yang berkata pernah megang itu halu ya. Itu mengatakan kalau itu nanti diperiksa, kertasnya diuji, pas fotonya yang terlalu amat sangat kontras itu. Yang dalam pengalaman saya itu nggak mungkin dari tahun 85. Itu kemudian diuji secara independen, nanti akan ketahuan itu cetakan tahun berapa. Tapi itu gitu. Dikabulkan atau tidak sih? Dibolehkan ya, atau tidak? Kita mengusulkan itu dan makanya pengadilan ini nanti akan teruji oleh masyarakat juga. Kalau memang fair, ya pasti akan dibuka itu. Tapi kalau enggak ya udah ketahuan. Contohnya juga tadi, kenapa saya mencontohkan Bu Heliana sebagai wakil gubernur Bangka Belitung ya. Itu kalau fair, ya equality before the law, harusnya ada indikasi itu kena pasal 363, 263 atau 264 tuh bisa kena juga gitu loh, orang-orang kayak gitu. Nah, misalnya tadi Mas Semar bilang bahwa apapun prosesnya akan jadi pertanyaan oleh Mas Suryo. Kalau itu jujur, itu objektif, kita akan terima. Contohnya gini. Maksudnya hasil objektif itu sesuai dengan keinginan Mas Suryo atau enggak juga? Kita juga bisa nilai lah sekarang. Misalnya kemarin tadi tunjukkan salah seorang yang katanya dari kami, padahal bukan dari kami itu ya. Kemudian bisa meraba. Mbak, kertas itu ada dalam stop map. Stop map itu ada plastiknya. Bagaimana bisa jari itu masuk nembus? Itu mungkin David Copperfield yang bisa. Atau kalau saya sulap itu baru bisa. Jadi nggak mungkin kan meraba itu. Nah kalau yang uji independen tadi apa tolok ukurnya? Bahwa itu jujur atau tolok ukurnya dia benar-benar menggunakan parameter yang sesuai. Misalnya sekarang, kenapa kami men-challenge Lab4? Lab4 saja katanya mengatakan sudah melakukan identifikasi. Tapi nggak pernah bercerita mana ijazah yang diidentifikasikan. Dia diidentikan. Katanya di 13. Nggak pernah satu pun minimal tunjukkan nomornya nomor berapa. Kita kan bisa menguji. Namanya ilmiah, Mbak, itu harus bisa di-challenge. Harus bisa diuji. Harus bisa kemudian dikomparasi lagi. Saya sudah menguji ijazah Jokowi itu dengan 1115 Pronojiwo, 1116 Sari Mulyono, 1117 Sri Multiningsih. Tidak identik. Jadi kalau itu nanti misalnya ada ujinya identik misalnya. Oke, kita adu bukti. Begitu kita adu bukti dan itu disiarkan terbuka. Fair, semua boleh lihat. Nah itu nanti akan kelihatan alat ujinya nanti bisa lihat. Orang ijazah Jokowi yang nggak pernah pegang kok sudah menyatakan kita bisa lihat dengan identik gitu loh, makanya gitu. Nah ini nggak punya pengetahuan teknis nggak bisa jawab. Susah berdebat dengan orang yang nggak ngerti teknis itu susah Mbak Priska. Pemirsa Kompas TV. Orang nggak punya pengetahuan teknis sama sekali, hanya menggunakan apa kalau Semar ya. Semar itu apapun yang dikatakan oleh Petro ini, apapun yang dikatakan Petro itu pasti yo. Kita balik lagi ya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.